Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Setiawati, mahasiswi Magister Kenotariatan Universitas Jambi. Di mana tesis saya pada kesempatan ini yaitu berjudul Peralihan Pendaftaran Akta Pendirian Koperasi. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kedudukan akta notaris dan notaris pembuat akta koperasi dengan adanya peralihan pendaftaran akta pendirian koperasi. Dan rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimanakah akibat hukum terhadap badan hukum koperasi apabila melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Adanya peralihan pendaftaran dan pengesahan akta pendirian koperasi berdampak khususnya kepada notaris pembuat akta koperasi, menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam menjalankan tugas dan jabatannya berkaitan dengan kedudukan akta yang sebelumnya telah didaftarkan ke Kementerian Koperasi dan UMKM. Adapun latar belakang pembuatan tesis ini dilatar belakangi adanya kekaburan norma karena tidak adanya pengaturan tentang pendaftaran ulang tentang peralihan pendaftaran tersebut terhadap akta-akta yang sebelumnya telah disahkan oleh Kementerian Koperasi dan sekarang telah beralih kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau aktanya selama kebenaran dari data-data yang diberikan kepada para pihak itu benar, maka akta tersebut tidak bisa dibatalkan. Tesis ini merupakan tesis yang bersifat yuridis normatif, di mana saya melihat melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Selain itu juga teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kewenangan dan teori kepastian hukum. Kalau kita sudah merumuskan judul ini, tentu yang pertama kita lakukan, kita harus merumuskan isu hukumnya. Sekarang saya tanya, karena penelitian normatif kan ketentuan peralihan pasal 30. Kalau yang Menkumham di lembaran negaranya dikeluarkan oleh Menteri Koperasi. Karena ini normatif, ya saran saya normatif, lalu dikejar, harus dianalisis. Penyelesaian normatifnya itu harus gimana? Saya tidak menemukan ada keterkaitan antara rumusan tadi seperti yang digambarkan sama Prof. Doni, antara rumusan masalah, landasan teori, permasalahan pembahasan sampai kesimpulan. Ini kamu lari kemana? Nggak ada batasnya. Saya tidak tahu bagian apa lagi mau saya koreksi ketika saya membaca yang disampaikan oleh penguji utama, kemudian Ibu Ari, sepertinya sama dengan yang saya pikirkan, ya. Pertama mengenai tunggu judul dulu, karena di judulnya ini menggantung kalau menurut saya, ya. Saran saya sebaiknya untuk pengaturan adanya pengaturan yang jelas tentang mekanisme pendaftaran ulang seandainya ada proses peralihan tersebut, sehingga tidak mengganggu kinerja bagi notaris dan tidak merugikan koperasi itu sendiri. Jadi kita ketahui di dalam hukum administrasi juga siapa yang ngangkat itu yang berwenang menentukan. Itu satu kata kunci yang harus kamu kaji. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat aturan akta yang lama otomatis dia tetap sah. Padahal kita lihat, ya, di dalam SK pendirian satu badan hukum di situ ada barcode. Kamu lihat nggak di SK pendirian? Yang lama itu nggak ada barcode. Nggak yang lama. Kementerian Koperasi ada barcode juga ada. Ya barcode-nya kan di koperasi kan? Iya. Dan ini kan barcode di badan hukum. Itu kan yang harus kamu cek, ya. Sehingga orang tidak tertipu. Kenapa itu penting? Karena apakah barcode yang di dinas di Kementerian Koperasi itu terekam di dalam barcode-nya suatu badan hukum. Itu yang harus yang di Kemenkumham kan, karena yang kewenangan memberikan status badan hukum itu kan Kemenkumham. Selamat kepada Kurnia. Karena lulus yang ke-153 ya, alumni yang ke-153 ya. Nah, alumni ini adalah bagian penting ya dari prodi ya, karena
besarnya prodi ini salah satunya adalah dari kekuatan alumni ya. Nah, lulusan kita akan selalu dibaca oleh masyarakat. Ya, pada hari ini bimbingan saya, Kurnia, telah dapat menyelesaikan tesisnya terkait dengan notaris pembuat akta koperasi. Jadi memang notaris pembuat akta koperasi ini berada pada dua lembaga, yaitu Kementerian Koperasi dan Kementerian Menkumham, sehingga dapat kita pastikan bahwasanya akan banyak persoalan-persoalan terkait dengan notaris sebagai pembuat akta koperasi ini. Dan mudah-mudahan dengan penelitiannya akan muncul peraturan yang terkait dengan kedua kementerian, yaitu SKB 2 Menteri, bagaimana sesungguhnya notaris pembuat akta koperasi ini di masa yang akan datang. Sehingga apabila ini tidak diatur dengan baik, maka akan menimbulkan persoalan-persoalan bagi masyarakat. Dan Kurnia ini merupakan alumni yang ke-153. Mudah-mudahan Kurnia dapat memanfaatkan ilmu pengetahuannya dan dapat menjadi notaris yang handal di tengah-tengah masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa atas terlaksananya ujian tesis istri saya Kurnia Setiawati. Kami sekeluarga atas nama Sumitro, anak saya Kansa, Araja dan Kaisar mengucapkan terima kasih atas bantuan yang dilakukan oleh Tebo Puji, termasuk juga dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Hanya Tuhanlah yang bisa membalas kebaikan dari beliau-beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.